Shalom. Senang bertemu dengan kita semuanya. Kita mau bersyukur, bersukacita, memuji Tuhan hari ini. Siapa mau bersukacita hari ini? Saya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan itu Tuhan Allah yang baik. Yes. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Mari katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Let's sing. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. Percaya bahwa Allah itu baik. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Terima kasih Tuhan. Itu baik. Oh, Allah itu baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Engkau Allah yang dapat kami percayai Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Saat kami mencari Engkau Tuhan, kami percaya kami mendapatkan Engkau Tuhan. Kalau kami mencari Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, Yes, Tuhan. kami akan mendapatkan Engkau Tuhan. Amin. Engkau berkenan ditemui Tuhan. Sebab kerinduan-Mu Tuhan untuk lebih mendekat kepada kami Tuhan. Melebihi kerinduan kami untuk dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa yang sungguh sangat mulia agung. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dahsyat dan ajaib Tuhan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Biarlah hati kami Tuhan selalu memuji-muji Engkau selalu Tuhan. Biarlah dari mulut kami Tuhan selalu keluar penyembahan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita, yuk sama-sama berikan senyuman yang termanis buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, terima sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Bersama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Mari sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Adik-adik, hidup kita ini ya sudah ditentukan sama Tuhan, sudah digambar sama Tuhan. Dan Yes. apa yang digambar sama Tuhan itu selalu yang terbaik. Betul ya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau katakan Dia Allah pencipta segalanya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang rindu mari katakan, kami
Sebab itu pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, hati yang rindu untuk semakin mendekat kepada-Mu, hati yang rindu untuk memperkenankan Engkau Tuhan. Come on, let's sing. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
kami hanya untuk Kau Tuhan. Kami puji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, yes Tuhan. Segala puji, segala syukur, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini. Engkau hadir di hati kami Tuhan. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk jadi saluran berkat-Mu. Dan juga pakai hati kami. Biar kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end. Beginning to the end. It will always be. It's always been you, Jesus. 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 Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around Jesus, you. Tentang pembelahan mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau otomatis, kecuali sel-sel gamet. Camp online. Camp online. Shalom saudara-saudara, sudah kangen sama Camp Pelajar? Jangan khawatir karena tahun ini kita akan mengadakan sesuatu yang spesial, yaitu Camp Online. Yang pastinya seru dan beda dari sebelumnya. Camp Online tahun ini berjudul Gen Api, di mana kita akan dipersiapkan untuk menjadi generasi api yang bisa bersekutu dan mengenapi firman Tuhan. Camp ini akan diadakan tanggal 29 sampai 31 Oktober jam 4 sore sampai sekitar jam 7 malam. Semuanya via online. Penasaran? Ingin daftar?
Kalian bisa kunjungi website kami di genapi2020.wixsite.com/youthgbz. Atau kalian juga bisa hubungin kontak person di sebelah saya ini. See you semuanya! Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu yang bertemakan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ayatnya terdapat di dalam Kejadian pasal 22, ayat yang ke-1 sampai yang ke-19. Nah, saya akan menceritakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut ya. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Latar belakangnya, anak-anak, peristiwa ini adalah pada saat Abraham punya anak Ishak di usia yang cukup tua. Abraham pada waktu itu 100 tahun. Ya. Anak ini dikasihi oleh Abraham karena lahir pada saat dia berusia tua, ya. Dan anak ini dicintai, bertambah besar, bertumbuh besar. Ya. Nah, pada saat itu Tuhan menguji iman dari Abraham. Apakah mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan lebih daripada anaknya? Nah, anak-anak, inilah yang menjadi ujian iman bagi Abraham. Dia mencintai anaknya, tapi Tuhan meminta untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Waktu diminta itu, Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Nah, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham memasang pelana di keledai itu dan dia mengajak 2 orang hamba serta Ishak anaknya itu. Lalu Abraham membelah kayu untuk mempersiapkannya nanti sebagai korban bakaran di satu tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Pada hari ketiga, sampailah mereka di tanah Moria, ya, tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu hambanya itu disuruh tinggal di situ dan keledainya ditinggal di situ juga. Abraham dan Ishak akan melanjutkan perjalanannya, lalu Abraham berpesan kepada 2 hamba ini, "Kamu tinggal di sini, kami akan ke sana untuk sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Nah, adik-adik, anak-anak, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu anaknya yaitu Ishak, lalu berjalan bersama-sama. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Ishak memanggul atau memikul kayu untuk korban bakaran itu, dipikul ke atas sementara mereka berjalan menuju tempat yang akan dituju oleh Tuhan, yang akan ditunjukkan itu. Nah, sementara dalam perjalanan itu, ya, Ishak bertanya kepada bapaknya. Pertanyaannya begini, ya. Di manakah anak domba yang akan dikorbankan itu, Bapak? Lalu Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Ini pergumulan ya anak-anak. Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Kemudian sampailah mereka di tempat yang dikatakan oleh Tuhan itu. Lalu Abraham mendirikan mezbah, lalu menata kayu yang tadi dibelahnya itu. Lalu Ishak diikat dan siap untuk dipersembahkan, dikorbankan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Seperti yang diminta oleh Tuhan. Nah, pada waktu Abraham mengulurkan tangannya, hendak mengorbankan anaknya itu, malaikat Tuhan berseru. Lalu dihentikan
Dan pada saat itu adik-adik terujilah Abraham bahwa dia mengasihi dan taat kepada Tuhan lebih daripada anaknya Ishak yang diberikan oleh Tuhan, yaitu berkat yang Tuhan berikan. Jadi Abraham ini lebih cinta kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan lebih daripada anaknya ini. Ini perjanjian lama ya. Kebenarannya akan kita singkapkan di dalam perjanjian baru. Nah, Abraham menoleh ke belakang. Nah, ternyata di situ sudah ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar itu. Lalu Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya. Nah, anak-anak, Abraham sangat senang sekali pada waktu itu. Karena anaknya Ishak tidak jadi dikorbankan. Sudah ada penggantinya, yaitu anak domba jantan tadi yang tersangkut itu. Ya. Nah, tempat itu dinamakan Tuhan menyediakan. Ya. Atau Tuhan mengadakan. Nah, bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu dinamakan Yehova Jireh. Ya, puji nama Tuhan. Ini yang akan kita pelajari pada saat ini. Ya. Kita baca dua ayat. Yang pertama, Kejadian 22 ayat yang ke-14. Saya bacakan dari terjemahan baru. Ya. Bunyinya demikian. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kemudian ada satu ayat anak-anak, yaitu ayat mas atau ayat hafalan. Ya, yaitu yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Saya bacakan dari terjemahan baru. Ini ayat mas ya, ayat hafalan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Anak-anak, apa yang menjadi kebutuhan hidupmu saat ini? Ya, saya membutuhkan masa depan yang baik. Nanti saya dapat pasangan yang bagaimana? Ini yang perlu bagi saya nanti. Lalu nanti studinya bagaimana? Sekolahnya bagaimana? Wah, kebutuhan-kebutuhan itu banyak adik-adik, anak-anak ya. Jadi kadang-kadang keluarga membutuhkan uang untuk biaya ya, dan lain sebagainya. Engkau juga memerlukan apa yang ada di dalam kehidupanmu. Ya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, ya, Tuhan akan memberikan pengertian bagaimana sikap dan cara kita dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan kebutuhan dalam hidup. Ya. Ini kan masa pandemi COVID-19 ya. Terjadi banyak kesukaran, tantangan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Sebab Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu akan menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi meskipun banyak tantangan, tidak perlu takut, ada kesulitan, ada kebutuhan, sebab Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Tentu kita juga, hidup kita dengan segenap hati bisa belajar untuk memperkenankan Tuhan. Ini yang akan kita pelajari pada saat ini. Ya. Bagian yang pertama, anak-anak, yaitu tentang ujian iman. Allah menguji iman Abraham. Bukan mencobai, memang ditulis di situ mencobai, tapi sebetulnya dalam arti ini adalah Allah menguji iman dari Abraham. Sebab di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ya. Kalau iblis mencobai,
untuk menjatuhkan manusia, tapi Allah menguji iman seseorang agar dia bisa dimurnikan. Ujian iman ini, anak-anak, tujuannya adalah memurnikan iman dari Abraham. Demikian pula dengan kita. Adanya kesulitan, adanya kebutuhan, itu tidak kebetulan. Tuhan izinkan. Ini sebagai ujian iman, anak-anak. Untuk memurnikan iman kita sebagai orang percaya. Agar apa? Agar makin sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Agar kita makin setia kepada Tuhan. Agar makin dekat kepada Tuhan. Ada satu ayat yang cukup bagus. Saya bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dari terjemahan baru. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Supaya kesungguhan imanmu yang diuji itu, yang lebih indah daripada emas yang akan binasa, walaupun berlebur uji dengan api, didapati mendatangkan puji dan kemuliaan serta kehormatan pada masa Yesus Kristus kelihatan kelak. Ujian ini ditujukan kepada Abraham, juga kepada kita sebagai orang yang percaya, pada waktu mengalami kesulitan, supaya kita makin setia kepada Tuhan. Contohnya begini anak-anak, pada waktu kalian di sekolah, ya itu kan ada yang namanya tes, ujian. Ada yang harian, mingguan, ada yang tengah semester kan, ada juga yang akhir semester. Ya. Mengapa kok diberi tes sama ujian? Itu ada tujuannya, supaya kita belajar, supaya kita siap, mempersiapkan diri, tidak boleh malas-malasan, ya, tapi betul-betul belajar. Nah, pada waktu seperti itu adalah ujian yang akan kita lakukan. Demikian pula di dalam kehidupan. Tuhan menguji iman, menguji karakter kita. Apakah jujur atau tidak jujur. Misalnya kalian sedang ada kan online ya, daring ya. Lalu ada tugas atau ada ujian. Nah, itu juga semacam ujian. Bukan cuma mata pelajarannya, tapi juga karaktermu. Mengerjakan baik-baik, tapi juga dengan jujur. Tidak boleh nyontek, lalu copy paste punyanya orang lain. Atau harusnya tidak boleh buka buku, biarin aja. Kan gak ada yang lihat. Lalu buka buku, disalin. Gak boleh anak-anak. Kalau petunjuknya tidak boleh buka buku, ya kita harus belajar jujur. Nah, itulah yang namanya ujian karakter. Ya. Juga tidak boleh menyuruh orang lain untuk mengerjakan, lalu kita yang tinggal copy saja. Tidak boleh. Ya. Kita harus mengerjakannya dengan jujur. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ujian iman. Yang pertama untuk memurnikan, yang kedua untuk menaikkan tingkat. Next level, menaikkan tingkat yang lebih tinggi. Ujian yang dahulu kepada Abraham, yaitu pada waktu di Ur Kasdim, disuruh meninggalkan rumah bapaknya dan negerinya untuk menuju ke suatu negeri yang dia tidak ketahui. Abraham taat. Nah, pada saat sekarang ini Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban. Padahal waktu itu anaknya Ishak ini sangat disayangi, ya, tapi disuruh mengorbankan, ya, sebagai korban bakaran pada waktu itu. Ini tujuannya adalah untuk menaikkan tingkat dari iman kita. Contohnya, kalau anak-anak dulu tahun lalu kelas berapa? Sekarang naik kan? Naik satu tingkat lagi. Nanti ada ujian-ujian lagi. Lalu nanti tahun depan, ya tentu diharapkan naik level lagi, naik tingkat lagi, naik kelas.
Mungkin nanti yang sudah SMP naik ke jenjang yang lebih tinggi, SMA. Nanti SMA atau SMU nanti jenjang lagi yang lebih tinggi, naik di perguruan tinggi dan seterusnya. Sebab itu sebelum naik kelas atau naik tingkat, itu kita mengalami tes, ujian, tengah semester, akhir semester, kita jalani semuanya itu. Jadi justru dengan adanya ujian itu, membuat kita bisa naik tingkat. Makanya kita harus siap, kita harus belajar, jujur, berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, pada bagian yang berikutnya, itu yang diuji itu siapa? Ya. Dan apa yang diuji? Nomor 3 ini, anak-anak, ini adalah ujian ketaatan. Ujian ini sekaligus 2 orang. Yang pertama Abraham sebagai bapak, dan jangan lupa yang satunya adalah ujian juga bagi Ishak, anaknya ini. Ya. Tapi dua-duanya ini diuji tentang ketaatan. Ya. Ketaatan. Abraham sebagai bapak diuji ketaatannya. Ishak sebagai anak juga diuji ketaatannya. Nah, kalau Abraham diuji, apakah Abraham itu lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anaknya? Apakah Abraham mengasihi Tuhan atau berkat-berkatnya? Itu ujian yang dialami oleh Abraham. Ya, adik-adik, anak-anak lihat di skema itu, ya. Ujian buat Abraham. Apakah mengasihi Allah atau berkat-berkatnya? Ini juga berlaku bagi kita, anak-anak. Apa yang anak-anak punyai saat ini? Misalnya gadget atau HP, ya. Di dalamnya ada game, film, ya. Atau anak-anak juga suka hobi-hobi yang lainnya. Barang-barang yang dimiliki. Ada juga yang punya binatang kesayangan. Boleh saja, tidak apa-apa. Namun jangan sampai berdosa. Jangan sampai terikat, lekat, begitu cinta, melebihi cintamu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Alkitab mengatakan, pakailah dunia ini seperti tidak memakai. Artinya anak-anak boleh pakai, ya, apa yang engkau miliki boleh. Tapi jangan sampai terikat atau begitu mencintai, ya, sampai melebihi cintamu kepada Tuhan. Itu Tuhan tidak berkenan. Itu yang harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, itu perlu ketaatan. Kalau Abraham, waktu Tuhan berfirman, Abraham taat, lulus anak-anak. Nah, sekarang kita lihat Ishak, ya. Ishak sebagai anak itu juga diuji. Apakah ia mau taat dan percaya kepada bapaknya? Makanya itu Ishak sempat bertanya, ya, kepada bapaknya pada waktu di dalam perjalanan itu, di manakah korban yang akan dipersembahkan kepada Allah? Jadi Ishak sempat bertanya, anak-anak. Tapi Ishak itu percaya dan taat, tidak memberontak atau apalagi lari, ya. Bisa saja loh anak-anak, waktu itu Ishak, loh kok saya yang dibuat persembahan, korban persembahan. Enggak mau. Lalu dia lari, memberontak. Ya, bisa saja. Tapi ada sesuatu yang kita dapatkan. Ishak ini adalah anak yang taat. Anak yang nurut sama orang tuanya. Dia berserah kepada kehendak orang tuanya. Meskipun ia tidak mengerti, anak-anak. Ishak pada waktu itu tidak mengerti. Oh, saya ini mau diapakan ini? Waduh. Tapi Ishak penuh
berpasrah diri kepada bapaknya Abraham. Ya, itu. Jadi ini juga bagi kita semua, juga bagi adik-adik. Misalnya adik-adik saat disuruh oleh orang tuanya, ya, dipesani oleh orang tuanya, bagaimana sikapmu? Apakah engkau merespon dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, atau sebaliknya? Biarin aja, cuek, ya. Gak peduli. Ada lagi ya, anak-anak, kalau dipesani orang tuanya, lupa. Padahal sudah dipesani. Ya. Ada lagi yang merespon apa? Marah-marah. Ya. Lalu berkata-kata yang jahat. Lain kali kan bisa. Mengapa harus saya? Ya. Tidak mau. Pokoknya jangan saya. Ini namanya tidak taat. Ishak ini taat. Meskipun dia tidak mengerti, tapi dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Abraham, bapaknya itu. Ya. Anak-anak, belajarlah untuk taat dan hormat kepada orang tuamu. Itu disebut di dalam Alkitab, Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah atau hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau anak-anak hormat dan taat kepada orang tua, itu diberkati oleh Tuhan kalian. Tuhan mengatakan anak yang seperti ini disebut berbahagia. Luar biasa. Mari kita belajar anak-anak seperti Ishak ini. Dia mau taat kepada orang tuanya. Ada kesediaan untuk berkorban karena mentaati firman Tuhan. Di dalam ujian ini, anak-anak, ujian ketaatan. Jadi kita harus mengasihi Allah. Dia adalah Allah kita yang harus kita kasihi. Bukan berkat-berkatnya yang kita kasihi. Itu boleh kita pakai, berkatnya itu. Misalnya apa? Kalau anak-anak punya HP itu tadi yang saya sebutkan, ya apapun yang engkau sudah terima berkat dari Tuhan, silakan dipakai dengan baik. Jangan sampai berbuat dosa atau makin jauh dari Tuhan. Tapi yang paling penting itu adalah mengasihi Tuhan sebagai sumber berkat lebih daripada berkatnya. Ya. Abraham mau menyerahkan kepada Tuhan apa yang paling dikasihi atau disenangi itu, yaitu Ishak ini. Ya. Ini adalah anak yang paling disayangi karena lahir di usia yang tua dan dia sudah menanti-nantikan lama. Loh kok sekarang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Tapi Abraham itu baik anak-anak. Dia taat. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekalipun ada pergumulan dalam hidupnya. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah itu baik. Amin adik-adik? Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pula dengan anak-anak yang ada di rumah. Mau menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehidupanmu. Cita-cita, juga jodoh, pasangan hidup. Serahkan kepada Tuhan. Rencanamu yang akan datang bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya menjadi indah pada waktunya. Enak kan? Kalau kita punya Tuhan, diberikan masa depan yang penuh pengharapan, semuanya diatur, dicukupkan, disediakan. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Itulah Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Sekarang kita berlanjut pada bagian yang kedua. Ada pergumulan.
manusia itu bukan robot, anak-anak. Di setel lalu jalan. Belok kanan, belok kiri. Itu robot yang bisa disetel oleh yang membuat. Atau seperti mesin, ya. Mesin cuci misalnya. Kalau orang punya mesin cuci, lalu dimasukkan cuciannya, sabunnya, lalu ditekan tombol, cetek. Lalu jalanlah mesin itu sampai nanti selesai. Ya. Manusia bukan seperti itu. Yang bisa disetel menurut kehendak yang membuat mesin itu, lalu jalan. Tidak seperti itu. Manusia itu mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas. Mau menurut atau tidak. Mau menerima atau menolak. Sebab manusia mempunyai kehendak bebas. Namun kalau kita di dalam Tuhan, anak-anak, kita harus mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memang kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita itu kita serahkan kepada Tuhan dan kita memutuskan apa yang menjadi saat itu dengan keputusan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Abraham juga mengalami pergumulan anak-anak pada waktu disuruh oleh Tuhan itu. Pergumulannya apa? Ya ini, antara firman Tuhan dan fakta. Tuhan menyuruh mengambil anaknya, yaitu Ishak yang dikasihi luar biasa ini untuk dikorbankan. Firman Tuhan berkata demikian. Abraham tentu berpikir, kan dia bukan mesin. Dia berpikir, dia bergumul. Bukannya tidak ada pergumulan. Loh, katanya Tuhan memberi berkat kepada saya, anak di masa usia tua sekalipun, Tuhan pasti bisa memberi. Tetapi setelah diberi anak yang dikasih, kok sekarang diminta? Nah, ini pergumulan antara firman Tuhan dan fakta. Menurut kepada firman Tuhan atau tidak ya? Bagaimana ini Tuhan ya? Mestinya jangan anak saya yang saya kasihi ini, jangan Ishak lah. Kan pakai domba kan bisa. Tapi kenapa kok Ishak yang diminta, kok tidak domba? Ini pergumulan anak-anak. Antara kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri. Mana yang harus diturut? Ya. Nah, kadang-kadang anak-anak kan juga mengalami pergumulan seperti itu. Firman Tuhan berkata demikian, tapi kenyataannya atau faktanya, wah kok begini? Ya. Pertentangan, pergumulan. Apa yang harus kita lakukan? Mana yang harus diturut antara firman Tuhan dan fakta? Nah, adik-adik atau anak-anak perhatikan ya, baik-baik ya. Mana yang harus diturut antara firman Tuhan dan fakta? Nah, mana anak-anak yang harus diturut? Ya, firman Tuhan. Kita harus lebih percaya, kita harus lebih menurut firman Tuhan lebih daripada fakta, lebih daripada kenyataan dalam hidup ini. Jadi yang dipegang itu harus firman Tuhan, Alkitab. Mengapa? Kita harus percaya firman Tuhan dan pegang firman Tuhan lebih daripada yang lain yang ada di dalam dunia ini. Termasuk pergumulan hidup, kenyataan, fakta, dan lain sebagainya. Mengapa anak-anak? Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi ini suatu saat akan lenyap. Tapi setiap perkataan, titik dan koma dari Alkitab itu tidak akan berlalu. Luar biasa. Firman Tuhan itu adalah kebenaran
kekal, ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti jadi, tidak mungkin gagal. Nah, oleh sebab itu, pada waktu menghadapi situasi seperti ini, Abraham lebih percaya akan perkataan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak yang ada di rumah. Mungkin kau sedang mengalami pergumulan dalam hidup, mengalami kesukaran, problem, juga mungkin sakit penyakit. Ya, itu pergumulan. Namun engkau harus pegang firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan berperang ganti engkau, Tuhan akan menyediakan apa yang engkau perlukan, Tuhan akan menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan demikian kepada Tuhan dan engkau akan menerima apa yang engkau imani dan katakan. Kadangkala anak-anak, kalian sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jujur, suka berdoa, baca Alkitab setiap hari. Namun, suatu saat mengalami kesulitan. Seperti siapa? Ayub. Ayub itu loh dalam Alkitab. Dia itu kan orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Orangnya jujur. Tapi Tuhan izinkan adanya problem, kesulitan. Ya, juga malapetaka dalam tanda kutip. Tapi itu semua diizinkan oleh Tuhan. Kalau anak-anak pada saat pandemi ini di keluargamu seperti itu mengalami satu hal yang tidak enak, kebutuhan, ya, atau satu masalah yang membuat engkau kecil hati, membuat engkau kecewa, membuat engkau tidak enak. Pada saat ini dengarkan firman Tuhan baik-baik. Jangan kecil hati pada waktu kita mengalami pergumulan, kesulitan, kekurangan, atau sakit penyakit. Yang penting kalian jaga hati. Ya, jaga hati. Koreksi diri. Jangan sampai ada dosa dalam kehidupanmu. Sebab kalau tidak ada dosa, anak-anak, kita bisa punya keleluasaan hati. Ada damai sejahtera, sukacita. Jadi jangan menuruti perasaan hati, ya, kecewa dan lain sebagainya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin, anak-anak. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ayub pada waktu mengalami kesulitan itu, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengomel, lalu berkata-kata maki-maki, tidak. Tidak. Ayub itu pada waktu mengalami macam-macam pencobaan yang berat, anak-anak. Berat. Tapi apa yang keluar dari mulutnya Ayub? Terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Jadi Ayub dalam hal ini tidak berbuat salah. Meskipun mengalami ujian yang berat. Ia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mulutnya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian pula dengan adik-adik, anak-anak yang ada di rumah. Sekalipun menghadapi pergumulan, pegang firman Tuhan lebih daripada fakta. Dan percayalah bahwa Allah yang akan bertindak. Selanjutnya, kita lanjutkan adik-adik atau anak-anak bagian yang ketiga. Allah menyediakan. Ini adalah nama tempat terjadinya mujizat itu, ya. Pertolongan, kuasa Allah dinyatakan di tempat itu, dinamakan apa tadi? Yehova Jireh. Allah menyediakan. Jadi tempat terjadinya mujizat itu, pertolongan itu
dan kuasa Allah dinyatakan itu adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah menyediakan, mencukupkan, itu terjadi karena Abraham percaya. Adik-adik kalau percaya kepada Tuhan, baru akan terjadi pertolongan, baru terjadi mujizat. Abraham menamai tempat itu, atau firman Tuhan menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Ayat itu adik-adik. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam terjemahan lama dikatakan Tuhan mengadakannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Tuhan menyediakan atau melihat yang diperlukan. Dalam terjemahan yang lainnya, the Lord will provide. Dalam King James itu dikatakan Yehovah Jireh. Jadi Allah itu baik, dia akan mencukupkan, menyediakan segala yang kita perlukan. Saya akan nyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Lagu ini bagus, anak-anak. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Anak-anak, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin anak-anak. Puji Tuhan. Sekarang saya akan meneruskan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita peroleh mempelajari Yehovah Jireh ini. Luar biasa. Mari kita lihat anak-anak. Yang pertama, merespon firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan berkata kepada Abraham, adik-adik bisa baca dalam Kejadian 22 ayat yang pertama itu. Apa yang dikatakan oleh Abraham waktu Tuhan berfirman? Abraham merespon firman Tuhan dengan menjawab apa? Ya Tuhan, ya Tuhan. Begitu anak-anak. Luar biasa. Ini sikap yang baik menjawab firman Tuhan. Ya Tuhan. Ini artinya orangnya mau mendengar, dengar-dengaran, dan merespon dengan baik terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Nah, anak-anak juga harus belajar seperti ini. Kalau mau mengalami Yehovah Jireh dalam hidupmu, harus merespon firman Tuhan. Ya Tuhan, aku mau taat kepada orang tua juga, kepada guru juga. Jadi kalau diperintahkan oleh orang tua, jangan menunda-nunda. Itu namanya tidak taat, tidak merespon. Kalau anak-anak diperintahkan oleh orang tua, harus merespon dengan baik. Jangan menunda-nunda, nanti saja. Tidak penting, besok kan bisa. Atau kapan-kapan.
tolong anakku sampahnya tolong dibuang. Lupa. Dimintai tolong, dipesani sama orang tuanya, lupa. Pintunya tolong ditutup, jangan sampai lupa. Gak dikerjakan, malah lupa. Nah, bagaimana respon kita anak-anak? Jadilah seperti Abraham. Waktu diminta oleh firman Tuhan, dia menjawab, ya Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, kalau diperintahkan oleh Tuhan, atau oleh orang tua, atau oleh guru, dengarkan baik-baik, responi, tanggapi, jangan tidak peduli, jangan tidak mau tahu, ya keras hati. Apalagi kalau sudah terikat ya dengan gadget, handphonenya itu, game-gamenya, film-filmnya itu, wah sudah tidak mau tahu. Terikat, Tuhan tidak berkenan. Kalau engkau sedang bermain, pakailah, bedakan mana yang baik. Jangan yang jahat, jangan ikut yang jahat. Masih ingat ya yang lalu? Ikutlah yang baik. Kalau yang jahat jangan diikuti. Game-game apalagi yang berkelahi, tembak-tembakan, atau gambar-gambar yang porno dan lain sebagainya. Kalian harus membedakan. Kalau yang baik, yang netral silakan. Tapi kalau yang tidak baik harus dibuang. Apalagi pada waktu itu dipanggil orang tuanya. Jangan tidak peduli. Abraham waktu Tuhan berfirman kepada dia, dia menjawab, ya Tuhan. Demikian pula dengan anak-anak ya, mau menjawab, ya Tuhan, ya Papa, ya Mama. Seperti anak-anak lihat pada gambar yang A itu, waktu orang tuanya menasehati, meminta sesuatu untuk dilakukan sang anak. Anak itu menjawab, oke, siap, terima kasih. Nah, anak-anak juga harus belajar seperti itu. Merespon, menanggapi orang tuamu, gurumu. Ya, jangan yang seperti sebelah kanan atas itu, yang B itu. Diberi nasihat, malah ditutupi kupingnya. Dalam hatinya, memang dia mendengarkan, tapi dalam hatinya, tidak. Apakah seperti itu? Tentu tidak ya anak-anak. Harus berubah ya. Harus merespon, mentaati firman Tuhan. Atau yang seperti yang di bawah, itu gambar C itu. Dipesani sama orang tuanya, begini, begitu. Dalam hatinya, ibu ini kok cerewet. Bosen aku, bosen. Dalam hati, tapi pura-pura. Nah, itu Tuhan tidak berkenan anak-anak. Ya, harus seperti Abraham. Engkau mau mengalami Yehova Jireh, Allah mencukupi kehidupanmu. Yang pertama ini merespon firman Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu kayu untuk korban. Nah, kayu ini dipersiapkan oleh Abraham terlebih dahulu sebelum dia berangkat. Ya, anak-anak lihat pada gambar itu, ya. Setelah kayu itu dipersiapkan oleh Abraham, lalu dibawa, ya pertama ditaruh di atas keledai itu, diangkut oleh dua bujangnya. Nah, setelah sampai di 3 hari perjalanan itu, lalu bujangnya kan disuruh tinggal di situ. Lalu kayu itu dipikul oleh siapa? Betul, Ishak yang memikul kayu itu. Jadi kayu itu tadi kan di rumah dipotongin, terus diangkut, ya. Lalu dipikul oleh Ishak. Dan pada waktu berikutnya, kayu itu ditaruh di atas mezbah untuk sebagai kayu dibakar nanti sebagai korban bakaran. Nah, kayu ini anak-anak menceritakan tabiat manusiawi yang harus dipotong, yang harus dimatikan. Apa artinya? Kalau ada seseorang yang terikat segala tabiat manusiawi yang membawa kepada dosa, misalnya apa? Film atau gambar cabul, gambar porno, sifat kedagingannya iri hati, jengkel, suka berkelahi, marah, benci,
dendam itu harus dipotong, harus dimatikan dan dibawa kepada Tuhan untuk sebagai korban. Harus dimatikan adik-adik. Supaya hidupmu jadi indah. Segala tabiat manusiawi yang tidak berkenan itu harus dipotong, harus dimatikan, lalu dibawa kepada mezbahnya Tuhan. Baru Tuhan bisa berkenan. Puji nama Tuhan. Anak-anak, jangan simpan perkara-perkara dosa seperti gambar, film cabul, sadis, dan lain-lainnya. Juga mungkin engkau sakit hati, ya, dendam dengan seseorang, marah. Tinggalkan itu semua. Matikan segala keinginan daging itu. Ganti dengan buah roh. Kasih, sukacita, penuh damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, dan lain-lain. Anak-anak, lemah lembut. Ya, itu sifat itu harus ditampilkan. Bukan kayunya, bukan sifat kedagingannya, tapi buah roh yang ditampilkan. Kita lihat yang ini, anak-anak. Jadi kayu itu tabiat manusiawi yang harus dimatikan. Ya, iri hati dan macam-macam itu, ya, seperti dalam Rom 6 ayat yang ke-6, itu dimatikan, dibuat tidak berdaya. Jangan dibiarkan sifat-sifat yang tidak berkenan itu harus pekol salib. Puji nama Tuhan. Sekarang kita lanjutkan, anak-anak, pada bagian yang ketiga. Sebelum peristiwa Yehova Jireh, itu ada 3 hari perjalanan untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, 3 itu adalah angka Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Luar biasa. Kalau kita mau memikul salib Kristus, kita akan mudah berjalan disertai dengan Allah. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menyertai kita, akan bekerja dalam hidup kita. Itu artinya Immanuel, anak-anak. Kalau anak-anak disertai oleh Tuhan, itu jadi luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oleh sebab Allah yang menyertai kita. Ya, anak-anak lihat ya pada gambar tersebut, ya saya lihat yang gambar ini ya. Daud dan Goliat. Daud dan Goliat ini waktu di Alkitab ya kan sebetulnya tidak sebanding. Daud masih remaja, kecil, tidak punya senjata yang lengkap. Tapi Goliat yang badannya besar, berpengalaman, punya senjata yang lengkap. Siapa yang menang, anak-anak? Daud. Mengapa Daud menang? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak. Meskipun engkau masih remaja, sederhana, tapi kalau hidupmu disertai oleh Tuhan, ada Immanuel. 3 hari berjalan di dalam perjalanan hidupmu dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan, maka hidupmu akan jadi luar biasa. Seperti Daud, seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Luar biasa. Saya lanjutkan yang keempat, sembahyang. Waktu Abraham sudah sampai di tempat itu, bujangnya disuruh tinggal ya di situ dengan keledainya. Lalu Abraham berpesan, kalian tinggal di sini, kami akan sembahyang, kami akan berdoa. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Rahasia yang keempat, kalau anak-anak mau mengalami Yehova Jireh, Allah mencukupi segala kebutuhanmu, sembahyang. Doa orang benar itu besar kuasanya, luar biasa. Elia, Nabi Elia, itu orang biasa. Tapi mengapa kok jadi luar biasa? Ya, karena dia
suka berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Berdoa itu membuat kita kuat. Ya. Berdoa itu membuat kita kuat. Doa itu sama dengan kuasa. Sebab itu anak-anak, biarlah kita bisa berdoa, mengambil waktu untuk sembahyang, supaya kita bisa kuat, menang, dan tenang, karena disertai dengan oleh Tuhan. Berharaplah, mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Nanti Dia yang akan berperang ganti kita. Contohnya, kalau anak-anak bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Berdoa, bagus. Mau makan, berdoa, baik. Mau tidur, berterima kasih kepada Tuhan, good. Mau ujian, minta tolong Tuhan, baik. Mau bepergian, minta pertolongan Tuhan, baik. Mau ujian, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, bagus. Itu anak-anak. Hidupmu akan jadi luar biasa kalau engkau berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan seperti ini anak-anak. Bangun tidurku terus buka WA, buka game dan lainnya. Tapi enggak berdoa. Enggak berdoa. Nah, anak-anak kalau mau diberkati oleh Tuhan, kalau mau hidupmu berkenan kepada Tuhan, belajarlah seperti Abraham ini. Kami akan sembahyang, kami akan meminta doa. Ya, anak-anak, dalam segala perkara berdoalah senantiasa. Itu yang akan membuat hidupmu penuh dengan mujizat. Sekarang saya lanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Yang kelima atau yang terakhir. Ya. Apa rahasianya untuk mengalami Yehovah Jireh? Yang kelima, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, itu adalah apa? Percaya. Iman itu percaya akan perkataan Tuhan meskipun belum melihat kenyataan. Iman orang percaya itu luar biasa. Orang benar akan hidup oleh sebab iman. Nah, sumbernya iman itu apa anak-anak? Yaitu firman Tuhan. Makanya baca Alkitabmu. Dengarkan firman Tuhan. Maka itu akan timbul iman, dan dengan iman ini engkau akan mendapatkan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Maka hidupmu akan bahagia. Abraham ini anak-anak, dia taat sampai ke akhir. Luar biasa. Ya. Abraham itu percaya bahwa Allah yang akan menyediakan. Padahal belum terjadi apa-apa loh anak-anak. Waktu dia berkata itu bahwa Allah akan menyediakan. Dia berkata kepada bujangnya itu, nanti Allah akan menyediakan. Dia belum melihat, tapi dia bisa berkata demikian. Karena dia punya iman. Jadi percaya itu, percaya bahwa Allah akan menyediakan. Dan juga anak-anak, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17 dan 19, mengapa kok Abraham itu percayanya sampai begitu rupa? Karena dia percaya bahwa Allah akan membangkitkan Ishak kembali dari kematian. Sekalipun itu nanti misalnya anak itu jadi dikorbankan, Abraham tetap percaya bahwa Ishak itu nanti akan dibangkitkan. Itulah iman yang sungguh-sungguh dari Abraham. Luar biasa. Dan adik-adik atau anak-anak, setelah melewati 5 hal itu, maka terjadi mujizat. Ya. Setelah lewat 5 peristiwa itu tadi, ya, terjadi mujizat. Terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Tahu-tahu ada domba jantan yang tanduknya terikat atau ini apa?
tersangkut di sebuah pohon. Padahal tadi tidak kelihatan. Nah, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Abraham. Terjadi mujizat. Karena mau sembahyang, mau pikul salib, mau taat, mau percaya, ya, mau pikul salib, itu semua akan terjadi. Dan sebagai akibatnya dari hal-hal itu adik-adik atau anak-anak, Tuhan memberkati berlimpah-limpah, membuat keturunannya banyak dan menduduki kota-kota musuh. Semua bangsa di bumi mendapat berkat karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Abraham itu diberkati oleh Tuhan. Yehova Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-19. Bunyinya demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagai kesimpulannya, anak-anak, Yehova Jireh, Allah yang akan menyediakan, Allah yang akan mengadakan, Allah yang akan melihat segala keperluanmu dan engkau akan dicukupkan oleh karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Yehova Jireh, kalau kami seperti Abraham yang mau taat sepenuhnya, mau pikul salib, mau percaya, mau sembahyang, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami pun juga akan mengalami kecukupan sekalipun di masa pandemi ini. Ada gangguan, ada kesulitan, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami terpelihara, kami tercukupi, kami tidak akan kekurangan karena Allah di pihak kami. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman dari anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, juga orang tuanya, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya kalau kami berharap kepada Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Karena Engkaulah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, TNI Polri, juga para pejabat dari yang tingkat atas sampai bawah, sampai RT RW, juga tim para medis dan dokter yang ada di garda depan, juga tim yang ada di garda belakang. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan untuk dapat mengatasi masalah ini ya Tuhan. Sehingga Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Akhirnya mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.